kalau zona nyaman, mudah menangnya menurut hitungan matematika survei dan keyakinan ya tentu di Jawa Barat. Kang Emil kita ucapkan Wilujeng Sumping di Jakarta. Selamat datang ya di Jakarta ya, yang pemilihnya berbeda dengan di Jawa Barat. Ridwan Kamil adalah calon terbaik dari koalisi Indonesia Maju ketimbang nama lainnya gitu ya. Soal Yusuf Hamka misalnya sempat mencuat, menurut saya itu kan lebih kepada upaya Golkar di awal untuk iming-iming agar Ridwan Kamil tidak dipaksa ditarik ke Jakarta. Kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kota kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah Partai Golkar memutuskan untuk mendukung kader Gerindra Deddy Mulyadi maju menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat, semua pihak menyoroti langkah Ridwan Kamil yang hampir dipastikan maju dalam Pilkada Jakarta bertanding melawan Anies Baswedan. Seperti apa peluang Ridwan Kamil maju menjadi Jakarta 1? Akankah koalisi Kim Plus mampu mendongkrak elektabilitas RK atau ada skenario melawan kota kosong yang semakin santer terdengar? Bersama saya Afiani Malik, inilah Panggung Demokrasi malam ini, RK on the way Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya memutuskan nasib mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Pengamat politik Muhammad Kodari menilai langkah dari Partai Golkar akhirnya mengusung Ridwan Kamil di Jakarta sebagai bentuk loyalitas Golkar kepada Prabowo. Dalam kerangka menunjukkan loyalitas Partai Golkar kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang akan datang, dan dalam kerangka memperkuat posisi Golkar dalam kabinet yang akan datang, maka kemudian Golkar mengalah kepada Partai Gerindra. Belakangan santer wacana koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus di Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko menyatakan akan ada partai yang bergabung sekaligus mendukung Ridwan Kamil di Jakarta. Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Sehari 2 hari ini dalam rangka bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Plusnya lebih dari 1. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Kim Plus di Pilkada Jakarta merupakan syarat wajib untuk memenangkan Ridwan Kamil di Jakarta. Menurut Ray, Kim Plus dapat memperkuat basis perolehan suara Ridwan Kamil. Solidnya itu kalau ada plusnya, kalau nggak ada plusnya mereka akan kacir sendiri. Gitu. Artinya soliditas ini tergantung kepada apakah PKB, PKS, Nasdem mau terlibat di dalam Kim Plus itu. Kalau 3 partai ini nggak mau terlibat, ya akan kocar-kacir sendiri, nggak akan terjadi apa yang disebut dengan Kim Plus itu. Dan dengan sendirinya untuk mengusung RK maju ke Jakarta itu juga mungkin akan gagal. Jadi ya tergantung 3 partai ini sekarang, apakah partai yang ada ini mau gabung apa enggak. Khususnya loh ya PKS ya.
Dengan adanya koalisi besar dalam Kim Plus, peluang Ridwan Kamil untuk menjadi calon tunggal melawan kotak kosong dinilai sebagian pihak sangat memungkinkan. Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan PDIP tidak akan membiarkan Pilkada Jakarta hanya diisi oleh calon tunggal melawan kotak kosong. Kesemrawutan Jakarta juga mencerminkan bagaimana semrawutnya persoalan-persoalan di bidang hukum misalnya. Maka Jakarta harus menyajikan suatu kontestasi kepemimpinan yang baik. PD Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong. Akankah langkah Ridwan Kamil menuju Jakarta 1 berjalan mulus? Siapa sosok yang ditunjuk menjadi wakilnya? Tim Liputan Metro TV. Dan bersama untuk mengulasnya sudah hadir di studio Metro TV Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Malam, Bang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juru bicara PDIP juga hadir, Aryo Seno Bagaskoro. Mas Aryo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian kami hadirkan juru bicara PKS Pipin Sopian. Kang Pipin, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga ada pengamat politik sekaligus juga peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mbak Siti Zuhro. Mbak Wiwi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Satu lagi narasumber kita bergabung dari sambungan Zoom, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Ahmad Doli Kurnia. Halo Bang Doli, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Pertama, kita akan bahas soal benarkah RK akan on the way ke Jakarta. Kita tanya dulu dari Gerindra nih ya. Bang Riza Patria, tolong diceritain kira-kira kenapa ini, apa lobby yang dilakukan oleh Gerindra sampai akhirnya Golkar nih ngalah untuk melepas RK ke Jakarta, bahkan mungkin melepas tanda kutip ya kemenangan mudah RK di Jawa Barat gitu. Yang pertama memang Partai Gerindra di Kim itu melihat bahwa salah satu tokoh yang kami yakini punya peluang untuk menang di Jakarta dengan berbagai prestasinya, selain pengalamannya sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat adalah Kang RK gitu ya. Dan kami menghormati Kang RK sebagai kader Golkar yang juga sudah diberi surat tugas oleh Partai Golkar untuk dicalonkan di Jawa Barat dan di Jakarta. Sekalipun memang peluang Kang RK di Jawa Barat tentu lebih besar dari Jakarta. Yeah. Namun kami meyakini sekalipun Kang RK ini dibawa ke Jakarta, kami yakin Kang RK bisa menang di Jakarta. Atas dasar itulah kami dari Partai Gerindra sejak awal memberanikan ya, menyampaikan kepada Golkar, kepada teman-teman, kepada publik bahwa ini loh Gerindra mengusung Kang RK yang kebetulan adalah kader Partai Golkar. Kita biasa di antara kami di internal Kim itu saling mengusung, saling mengusulkan, sekalipun bukan kader sendiri, sekalipun setiap partai tentu selalu ingin kader terbaiknya hadir dalam berbagai kontestasi pilkada. Tapi kami juga biasa mengusung kader partai yang ada di Kim. Jadi itu sekira biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Saya kira pada akhirnya semua partai kan melihat apakah yang diusulkan oleh Partai Gerindra kebetulan ya, atau partai lain juga di daerah lain memang bisa direspon positif, bahkan ditanggapi, bahkan disetujui. Itu melalui proses yang tidak sedikit, saya kira perlu proses. Bang Riza, tapi kan ini kan kader Golkar nih ya kan, bukan hanya melepas Kang Emil maju ke Jakarta, tapi juga Golkar akhirnya mendukung kadernya Gerindra loh, Deddy Mulyadi untuk maju gitu. Tapi pasti ada sebuah kesepakatan nggak sih? Oke, tujuannya memang menang, tapi kok bisa meyakinkan? Karena Golkar sempat mengajukan ada balun gitu misalnya untuk maju di Jakarta, itu iya, gimana? Kan Golkar kan melihat beberapa calonnya banyak di Jakarta. Sebelumnya juga ada Zaki Iskandar, ketua DPD sahabat saya, kemudian belakangan ada juga Erin Aksa, terakhir ada Babah Alun. Ya itu kan menunjukkan bahwa Golkar punya kader banyak yang dirasa punya kemampuan, termasuk Kang RK. Semua partai juga begitu. Kami di Gerindra juga awalnya mengusul 4 nama. Di PAN juga demikian, Demokrat. Semua partai-partai biasa, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh daerah. Setiap partai biasanya merekomendasikan, mengusulkan beberapa nama yang dirasa memiliki kemampuan. Namun pada akhirnya kan harus satu pasang calon. Akhirnya semua harus mengalah, tidak bisa. Tapi yang ini yang ngalah siapa? Banyakan Golkar kayaknya yang ngalah. Enggak, kalau kita mau jujur di seluruh Indonesia ya harus diakui Partai Golkar lebih banyak rasanya maju dalam lebih banyak maju dalam pilkada. Kalau lihat data ya, kalau lihat data di pilkada 2024 ini rasanya Golkar ya. Kita
ikut senang lah. Partai Golkar luar biasa lompatannya kemarin perolehan pileg, kemudian di pilkada banyak kadernya yang tampil. Ya kita realistis saja. Sekalipun kami di Gerindra dan semua partai ingin kader-kader terbaiknya ikut maju, tapi memang harus diakui Golkar lebih banyak. Jadi ada hitungan realistisnya gitu ya. Saya sebelum melanjutkan pertanyaan ke Bang Doli, kita simak juga statement dari Kodari berikut ini. Nah, maka kita ibaratnya menyaksikan kolam ikan hiu ya, karena yang bertarung di sana adalah nama-nama besar, orang-orang yang pernah menjabat, kemudian punya elektabilitas tinggi dan punya pengalaman yang sudah cukup panjang. Ridwan Kamil adalah calon terbaik dari koalisi Indonesia Maju ketimbang nama lain-lainnya gitu ya. Soal Yusuf Hamka misalnya sempat mencuat, menurut saya itu kan lebih kepada upaya Golkar di awal untuk iming-iming agar Ridwan Kamil tidak dipaksa. Oke, baik. Disebut juga nama Yusuf Hamka yang sempat ditawarkan oleh Golkar. Jadi Bang Doli, posisinya Yusuf Hamka ini akan bersama RK atau bagaimana? Atau kemudian pilihan itu menjadi hilang gitu? Itu tahap berikutnya gitu ya. Begini, bahwa kita kan dalam menghadapi pilkada ini, kalau bicara tentang satu paket itu kan ada tahapan-tahapannya. Pertama, saya kira yang paling utama adalah ketika kita harus menetapkan siapa calon kepala daerah yang akan kita usung. Nah, sampai hari ini, walaupun memang ini secara logika saja ya, bahwa ketika Golkar kemudian mengannounce kita mendukung mencalonkan saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka kan secara otomatis satu tiket yang dimiliki oleh Ridwan Kamil yang tadinya 2 ya di Jawa Barat dan Jakarta, kan tinggal yang valid cuma tinggal 1 di Jakarta. Nah, tetapi sampai sekarang kita memang belum mengumumkan secara resmi seperti kita mengumumkannya di Jawa Barat kemarin ya. Kenapa? Karena kami masih ada satu kali pertemuan final lah yang lebih tinggi itu antara ketua-ketua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan kemungkinan bersama dengan partai-partai politik yang ingin membangun kerjasama kami di Jakarta. Nah, nanti baru setelah kita menetapkan secara resmi, masuklah pada pembicaraan di antara partai-partai politik pengusung ini membicarakan siapa yang akan menjadi calon pasangan dari saudara Ridwan Kamil. Nah, itu tahapan-tahapannya. Jadi untuk menuju ke sana, semua opsi juga masih terbuka. Makanya saya sampaikan beberapa kali kita sama-sama dengan saudara Ariza Patria ini, mungkin dalam sisa sebulan 2 bulan terakhir sejak yang lalu itu saya mengatakan ya kita buka opsi saja, silakan misalnya partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu mengajukan nama-nama baru supaya kita lebih banyak punya alternatif untuk melakukan exercise dan simulasi ya. Makanya muncul nama Pak Kaisang dari PSI. Saya menyebutkan waktu itu saudara Ariza juga sebetulnya pantas untuk di-endorse untuk kemudian dicermati oleh publik ya. Kita termasuk survei karena beliau pernah jadi wakil gubernur, ketua DPD Gerindra Jakarta, ada nama Zita dari PAN dan segala macam. Termasuk kami waktu itu mengajukan nama Baba Halun, Yusuf Hamka. Nah, jadi nama-nama itu tentu nanti akan juga mungkin saja bisa dibicarakan pada tahap kita semua sudah selesai siapa fix semua partai politik pengusung meresmikan nama Ridwan Kamil, komposisi partai politik pengusungnya apa, baru kita masuk ke soal pasangan wakilnya. Baik, kita kemudian kemungkinan besar akan bertemu dengan Anies Baswedan dari PKS nih yang sudah bahkan satu paketan gitu ya, udah bahkan ada tagline-nya aman gitu sama Anies Sohibul Iman. Ini bagaimana melihat makin terang siapa yang akan melawan Anies nanti di Jakarta, Kang Pipin? Ya, tentu saya kira warga Jakarta berhak untuk mendapatkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang terbaik yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi kemudian Kang Emil misalnya datang ke Jakarta, kami menghormati pilihan itu. Jadi kalau memang itu menjadi keputusan, tentu saya kira prestasi Kang Emil di Jawa Barat misalnya dibawa ke Jakarta, silakan. Dan tentu kami berharap saat ini PKS memang masih mengikhtiarkan ya supaya tiket
Anies Sohibul Iman ini bisa berlayar. Makanya kami dari awal ya Presiden PKS silaturahim ke Nasdem, silaturahim ke PKB untuk memastikan aman ini bisa berlayar. Dan kami berharap kemarin dari yang dulu koalisi perubahan bisa solid. Tetapi kami rasional bahwa pilkada punya motif relaksasi politik. Bahwa kita ingin bahwa ke depan misalnya kita mengusung Mas Anies, tetapi ketika ada terkendala tentu PKS nggak mau ke depan seperti yang dulu-dulu, politik sudden death. Jadi politik di akhir ketika kita tidak punya pilihan sehingga kita dipaksa untuk ikut mengambil keputusan yang lain. Bagi kami saat ini ada momen bagi PKS, makanya ketika kami bersyukur ya banyak dari partai-partai mengajak PKS untuk bergabung dan menawarkan tokoh-tokoh PKS untuk menjadi calonnya. Ketika misalnya nanti akhirnya misalnya kita sudah memberikan tenggang waktu ya, ketika kami berikhtiar untuk mencarikan kursi kepada Mas Anies, kemudian kami lihat apakah tenggang waktunya masih memungkinkan atau tidak, kita berikan deadline. Kalau misalnya dari tenggang waktu tidak memungkinkan, maka kami harus punya opsi yang lain. Nah ini opsi-opsi yang lain ini yang tentu opsi akan lain kita ini partai bicarakan. politiknya atau kandidatnya? Saya kira bisa dua-duanya, kita akan lihat ke depan. Jadi kalau misalnya kan tidak bisa harga mati begitu ya untuk harus A, si B dan sebagainya. Bagi kami siapa tokoh terbaik yang bisa berlayar dan berpotensi menang ke depan. Dan tentu kami berharap karena sebagai pemenang pemilu kita berharap bahwa memang ada kader PKS yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernurnya. Itu tapi yang berarti situasinya sudah sesuai dengan keinginan PKS dong hari ini ya kan? Betul, tetapi kan pasangan dengan Sohibul Iman. Tetapi tiketnya belum mencukupi. Ketika PKS Nasdem kan sudah cukup kan? Kalau misalnya SK-nya sudah keluar saat ini, maka sebetulnya bisa saja terjadi. Jadi, tetapi sampai saat ini koalisi ini tidak bisa dibangun oleh lisan. Jadi memang harus secara tertulis dan sebetulnya SK-SK surat keputusan calon kepala daerah ini sudah dikeluarkan oleh berbagai partai politik. Nah, jadi kami sebetulnya menawarkan, ayo dari saat ini gitu. Kami tidak mau nanti dipetakompli akhirnya nggak jadi gitu dari kader PKS. Berarti ada kemungkinan itu nih? Ya semua itu terjadi, mungkin terjadi dan saya mengkhawatirkan mudah-mudahan ini tidak terjadi bahwa ke depan ada lawan kota kosong dan sebagainya ini yang tidak sehat bagi demokrasi kita. Ya yang kita ikhtiarkan adalah bagaimana warga Jakarta berhak mendapatkan calon yang terbaik. Itu sebetulnya konsep dari PKS itu. Dan tentu kami bersyukur komunikasi saat ini dengan cair karena silaturahim kebangsaan yang selalu dikedepankan oleh Presiden PKS ini ditanggapi secara positif oleh baik Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB dan sebagainya. Tinggal komitmen pada tataran apakah memang SK itu akan dikeluarkan administratifnya lah sebagai pengikat gitu ya. Karena bagaimanapun itu menjadi dasar kita bisa maju atau tidak di pilkada nanti. PDIP sendiri gimana nih Mas Seno? Ya kan, kalau kita lihat survei ada nama Ahok yang berada di peringkat kedua. Tapi dengar-dengar nih ngobrol-ngobrol juga dengan teman PDIP, sepertinya akan membulat suaranya PDIP mendukung Anies Baswedan. Gimana Mas Seno? Jadi kalau bicara tentang pemilu, prinsipnya satu Mbak, kita ini merasa yakin bahwa pemilu itu adalah satu-satunya sarana terbaik untuk merayakan kedaulatan rakyat. Artinya opsi-opsi yang banyak itu malah menunjukkan ada kedewasaan demokrasi di satu wilayah. Malah menjadi kontraproduktif pada demokrasi substansial kalau kemudian hanya memunculkan satu pasangan calon, satu nama saja. Oleh karena itu di Jakarta, di provinsi sekelas Jakarta, saya rasa akan menjadi sangat lebih menarik kalau itu ada kontestasi yang terjadi. Kita menghargai apapun langkah partai politik lain. Tetapi kan masa-masa saat ini hingga ke nanti penetapan di KPU pendaftaran, itu kan masa CLBK, masa PDKT, masa pendekatan semuanya bisa terjadi. Jadi apapun yang sekarang kita bicarakan sebelum nanti menjadi rekomendasi resmi yang dibawa ke KPU, tentu ini janur kuningnya belum melengkung, apalagi janur merahnya. Nah, sebagai partai politik yang berasas kaderisasi, kita punya list nama-nama kader yang cukup baik di Jakarta. Artinya secara elektoral ini nempel terus nih. Ada nama Pak Ahok yang muncul. Padahal Pak Ahok ini juga kalau bicara sebagai kader,
ini sebagai politisi, beliau ini vakum ngomong politik cukup lama loh, karena bertugas sebagai komisaris di Pertamina. Tetapi namanya muncul sebentar di Pilpres, langsung ternyata elektabilitas tinggi. Artinya apa? PD Perjuangan punya basis suara elektoral yang cukup baik di Jakarta. Kami punya basis yang cukup banyak, mengakar. Dan itu kemudian kami hargai dengan mempertimbangkan kader-kader kami. Tapi tentu kami sambil ngobrol juga dengan kawan-kawan mitra-mitra partai politik yang lain. Belum mengerucut juga ya, apapun bisa terjadi saat pendaftaran dan juga penetapan. Seperti itu ya. Tapi ini menarik karena hari ini viral bicara soal Kim Plus. Ini yang plusnya ini siapa? Karena tadi sempat Bang Dasko mengatakan 1-2 partai ini akan bergabung. Kemana kan kita sudah bisa membaca sebenarnya Mbak Wiwi ya. Termasuk kok ada isu melawan kota kosong di Jakarta? Siapa yang membuat skenario itu dan untuk apa? Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Oke, baik, kami lanjutkan pemirsa. Mbak Wiwi, saya minta tanggapan Mbak Wiwi sebelum kemudian kita bahas soal isu terbaru ya. Kim Plus, kota kosong. Banyak yang masih bertanya, ini sebenarnya ada apa? Golkar dianggap mengalah nggak sih untuk mengikuti maunya Gerindra gitu? Untuk akhirnya membawa Ridwan Kamil maju ke Jakarta. Tentu ada diskusi, tentu ada lobby. Bagaimana Mbak Wiwi membacanya ini? Iya, memang kita merasakan ada beda banget gitu ya. Kalau 2017 Pilkada Jakarta itu bisa sampai mencalonkan 3 pasangan gitu ya. Ada 3 pasangan calon sehingga berkompetisinya asik gitu ya, meskipun ada bumbu-bumbu yang kurang asik gitu ya. Tapi oke gitu, 3 pasangan calon. Saat ini seolah-olah yang terjadi adalah satu formula gitu, bahwa daerah-daerah yang sangat strategis dan sudah diperhitungkan harus ada di mana koalisi Indonesia Maju itu, bahkan plus tadi itu harus menang di daerah-daerah strategis. Kita khawatir sekali kalau itu diterapkan di Jakarta. Karena apa? Karena koalisi Indonesia Maju plus bukan berarti seharusnya gitu ya meniadakan gitu ya kemungkinan adanya kompetisi atau peluang calon lain. Tidak boleh seperti itu. Demokrasi itu memberikan peluang yang sama kepada warga negara yang memiliki kualitas atau kualifikasi yang memenuhi persyaratan. Jangan yang tidak memenuhi persyaratan dipaksakan memenuhi, sementara yang sudah memenuhi malah dipaksa mundur untuk nggak bisa maju gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi nanti masyarakat akan memberikan penilaian yang sangat negatif kepada partai-partai. Tapi kalau argumentasinya sah-sah saja dalam politik, kok partai politiknya juga mau gitu kan, juga ada lobby, ada barter gitu. Misalnya contohnya pilkadanya langsung, katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau begini caranya, artinya elit mendiktekan kepada rakyat. Jadi tidak ada maknanya sama sekali pemilu langsung tadi itu. Pilkada langsung yang katanya sangat memberikan kedaulatan besar kepada rakyat untuk memilih calonnya, tapi lalu calon-calon itu disedemikian rupa diberikan, katakan diseleksi oleh elit, dan ini yang boleh dipilih oleh rakyat. Itu kebalik-balik gitu. Kalau gitu sudah selesai aja, tidak perlu ada pilkada langsung gitu ya. Apalagi dipaksakan gitu ya, bahwa dengan koalisi besar tadi itu memang harus menang. Tapi rasanya menurut Mbak Wiwi koalisi besar ini akan terjadi nggak untuk menjegal salah satu kandidat? Dan menurut saya kecenderungannya akan ke sana. Akan ke sana. Apalagi kelihatannya gitu ya. Ini sangat kok nunjuknya ke PKS gitu ya. Kelihatan bahwa PKS ini akan ditinggal sendiri kan gitu. Sehingga dengan siapa? Sementara 18 kursi itu tidak cukup untuk harus berkoalisi untuk mendukung berarti calonnya. Kan yang tersisa hanyalah PDI Perjuangan. Kalau dengan PDI Perjuangan tidak ketemu, lalu dengan siapa ini kan gitu. Sementara sistem multipartai kita ini diharapkan mampu menghadirkan calon-calon pasangan calon yang oke. Tapi akhirnya dihadapkan pada calon-calon yang sangat sedikit dan bahkan direduksi menjadi cuma calon tunggal. Wah, ini menurut saya celaka betul. Itu tidak sehat lah untuk demokrasi kita ya Mbak Wiwi. Saya akan ketanya ke Bang Doli. Bang Doli, ini ada informasi nih, aku dengar bahwa kemudian akhirnya kenapa Golkar mengalah dan juga merelakan Ridwan Kamil maju ke Jakarta untuk lawan Anies Baswedan, ada lobby-lobby barter politik termasuk juga tambahan kursi menteri. Benar nggak sih Bang Doli?
Enggak lah, itu kan pertama nggak ada istilah mengalah sebenarnya ya. Yang kedua Golkar nggak begini, ngerasa nggak saya mengalah kan ya? selalu menjelaskan ya, selalu menjelaskan bahwa sebenarnya dalam menghadapi pilkada ini, Golkar berada dalam dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam mengusung kader atau kemudian calon kita itu harus dipastikan punya peluang untuk menang. Potensi menangnya itu harus besar. Ya. Nah, yang kedua juga sering saya katakan ya bahwa Golkar ini sekarang adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang kita punya cerita sukses ya kemarin di Pilpres, dan kita udah sepakat bahwa 5 tahun ke depan sebisa mungkin Koalisi Indonesia Maju ini dipertahankan dan dirawat karena kita membutuhkan sinergi untuk menghadapi tantangan 5 tahun ke depan pemerintahan yang akan datang itu. Nah, termasuk menghadapi agenda pilkada. Nah, jadi sebenarnya dua pertimbangan itu. Nah, seminggu terakhir ini ya kita semakin intensif. Jadi dalam 3 minggu kita ketemu di semua tingkatan, mulai dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dengan Gerindra di Jawa Barat, Jakarta juga dengan demikian, di level DPP juga seperti itu. Sampailah 3 hari terakhir ini sudah ada komunikasi walaupun via telepon antara ketua-ketua partai politik itu. Makanya sudah mengarah kepada 2 putusan di Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan insya Allah nanti Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, jadi sebenarnya kita sudah menemukan ya formulasi baru bersama yang tadinya kalau kalkulasi masing-masing. Ini kita sudah punya kalkulasi bersama, kemudian formulasi baru yang kita menganggap bahwa insya Allah 2 tadi hal yang terpenuhi ya, soliditas, sinergitas antara Koalisi Indonesia Maju tetap dijaga dan potensi menang di 2 daerah ini itu juga besar. Nah, yang kedua yang perlu saya tanggapin adalah sebenarnya Jakarta ini nggak ada bedanya pilkada Jakarta dengan daerah yang lain. 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Ya, sama. Apa samanya? Semua partai politik tadi yang saya katakan ingin menang. Tidak ada partai politik atau calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang ikut kontestasi nggak mau menang. Semuanya mau menang. Nah, untuk menang itu tentu kan kuncinya adalah meraih dukungan sebesar-besarnya. Ya. Nah, 2 meraih dukungan itu. At the end memang yang menentukan adalah dukungan dari rakyat gitu. Tetapi proses politik kita kan juga kita sama-sama tahu diatur dalam undang-undang bahwa pencalonan calon kepala daerah wakil kepala daerah oleh partai politik. Nah, bagi kami sebenarnya yang nggak ada pretensi kemudian nanti terjadi tadi ya seolah-olah kita mau mengharuskan kota kosong. Yang kami kerjakan sebagai partai politik adalah meyakinkan setiap orang, termasuk partai politik, bahwa calon kami ini adalah calon yang baik. Nah, kalau kemudian partai politik itu menerima apa yang kami tawarkan, alhamdulillah. Nah, kalau tidak kan juga lain ceritanya. Jadi ini kan semua sedang dalam proses itu. Dan di tempat yang lain juga sama prosesnya, nggak ada bedanya dengan di Jakarta. Banyak juga di tempat Jadi yang lain. Jadi nggak ada niatan bikin koalisi besar untuk menjegal lawan tertentu, bahkan nggak dapat tiket. Saya tidak mau mengandai-andai, karena sebetulnya begini, kita ini kan juga harus menghargai partai politik masing-masing ya. Kita sudah 26 tahun reformasi, dan di dalam alam reformasi ini demokrasi kita yang kita junjung tinggi, di dalamnya salah satu pilar demokrasi itu ada partai politik. Saya kira partai politik kita sudah juga cukup matang ya. Kalau kita berkomunikasi, kita meyakinkan ya, mereka juga memutuskan juga saya kira dengan otoritas kedaulatan mereka masing-masing. Mau ikut pilihan siapa atau mendukung pilihan sendiri dan seterusnya, saya kira itu tergantung kedaulatan dan kewenangan partai politik masing-masing. Nah, jadi makanya kita lihat aja, kami menawarkan ini. Ya, alhamdulillah Koalisi Indonesia Maju sudah setuju. Nah, tapi kemudian ternyata kami mendapat bahwa ada partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju yang mencoba menilai bahwa calon yang kami usung ini mereka anggap baik juga. Nah, ini kan kita nggak bisa mengatakan nggak boleh kan, kira-kira gitu. Oke,
Saya tanya ke Kang Pipin ya kan, bagaimana dengan jawaban, ini agak berbeda dengan statement yang disampaikan oleh Mbak Wiwi ya. Kalau itu kan partai politik bebas aja, kalau mau gabung ya udah, enggak ya nggak apa-apa. Tapi kan ada lobby, ada negosiasi, macam-macam ya, ada transaksi mungkin iming-iming gitu. Nah bagaimana PKS melihat ini, bahwa bisa saja yang terjadi yang disampaikan oleh Mbak Wiwi itu benar, bisa kejadian gitu, bahwa Anies bisa jadi nggak melenggang. Ya betul, dan kita sudah mengantisipasi itu sejak awal. Waktu Pilpres juga kita pernah mengalami pada titik itu. Dan saat ini di Pilkada, di berbagai daerah, bahwa calon dengan elektabilitas tinggi dan kemudian tidak mendapat rekom partai, sehingga melawan kotak kosong juga terjadi di berbagai daerah. Mungkin tidak naik saja di media saat ini. Jadi memang saya kira ya mudah-mudahan di Jakarta tidak terjadi. Di daerah-daerah besar tidak terjadi. Adakah kekhawatiran dari PKS bahwa mungkin yang tadinya mendukung Anies jadi bergeser? Karena kalau kita kalkulasi kan bisa kebaca siapa aja yang akan bergabung menjadi plusnya untuk Kim. Ada PKS, Nasdem, PKB di situ. Betul, PDIP? Dan kami sangat berharap bahwa setiap partai itu secara sadar punya otoritas, punya kedaulatan untuk memutuskan siapa yang akan dicalonkan. Dan saya kira ketika kita berusaha sejak awal, kenapa kita memutuskan misalnya mengusung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman, kami sebetulnya khawatir terjadi seperti dulu, ya, bahwa di akhir-akhir baru keputusan, akhirnya calon yang kita tawarkan tidak lanjut misalnya. Dan politik sejak dini ini yang kita ingin supaya masyarakat tahu bahwa ini calon yang akan kita usung, prestasinya, kinerjanya, rekam jejaknya, rekam gagasan dan sebagainya. Sehingga bagi kami masyarakat yang harus diuntungkan dalam proses pilkada ini. Dan bagi PKS tentu ya kami ingin, kenapa kader kami yang harus kita ajukan? Karena ketika menjadi kader, kemudian kader ini menjadi pejabat publik, maka kita bisa memaksimalkan ikhtiar untuk berkhidmat untuk masyarakat, melayani masyarakat. PKS dipercaya oleh warga Jakarta menjadi partai pemenangan pemilu, maka wajar kalau kami mencalonkan kadernya. Terus kemudian kalau misalnya ini tidak bisa berlayar, misalnya Anies Sohibul Iman, maka kan perlu opsi yang lain yang perlu kita pikirkan. Sudah terpikirkan belum cadangan opsi itu tentu banyak, karena tawaran ini kan tidak hanya dari satu kubu, di hampir setiap partai politik dalam hajatan pilkada, tawar-menawar itu selalu ada. Nah, tetapi kan yang prioritas pertamanya adalah tadi kami sudah berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar. Pak Saihu sudah ketemu Pak Surya Paloh ke Nasdem tawar. Pak Saihu datang ke Harla PKB untuk menawarkan, ayo Gus Imin kita ajak gabung untuk memilih aman ke depan. Dan kemudian sampai saat ini belum ada, dan kemudian Pak Anies kita juga sampaikan, Pak Anies ini luar biasa, tokoh calon gubernur yang secara khusus di-endorse oleh Presiden PKS supaya mendapatkan pasangan koalisi begitu. Yang lain tuh tidak seperti itu sebetulnya yang agak membedakan. Ya akhirnya kami sampaikan kalau sampai tenggat waktu tertentu misalnya tidak bisa dapat pasangan, kami sampaikan, maka kami mohon maaf karena kebijakan partai ini kami mendapatkan masukan dari bawah, dari kader kami di Jakarta, struktur PKS, bahwa kami menghendaki bahwa kader PKS harus terus menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kemudian ada penolakan dari kader PKS ketika mencoba mengajak PDIP untuk bergabung mendukung Anies? Kita dengar jawabannya usai jeda, tetaplah bersama kami. Bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah. Makanya bisa aja, saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Bisa dilihat karena kan saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh.
bikin list gak sesuai, tentu lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan. Oke, baik. Kami lanjutkan pemirsa. Mas Seno menanggapi tadi statement dari Pak Ahok gitu soal bahwa ini Kim nggak akan berani lawan kota kosong. Kekhawatiran dari PDIP adalah ada upaya untuk kompetisi ini kandidat lawan kota kosong. Seperti apa pandangan PDIP? Ya saya nggak tahu apa yang kemudian menjadi pemikiran teman-teman Kim. Itu merupakan otoritas kawan-kawan yang di partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Iya. Tapi concern kami sebenarnya tetap sama, Mbak. Bahwa pemilu itu seharusnya bukan menjadi bagian dari konsensus elit, kesepakatan elit. Kalau di provinsi-provinsi besar, kemudian seluruh partai politik rembukan sendiri, menentukan namanya siapa dan di mana-mana diajukan dengan pola seperti itu, misalnya. Ya benar kata Prof. Siti Suro tadi, kita nggak perlu ada pemilu, ya langsung ditunjuk langsung aja sebaiknya gitu untuk menjadi pemimpin. Tapi kan hari ini kita masih menganggap ini penting. Oleh karena itu di Jakarta kita juga perlu waktu untuk berproses menentukan nama yang paling tepat. Kita tahu dari pengalaman pilkada-pilkada pemilu sebelumnya, belum tentu siapa cepat dia dapat. Artinya dinamika itu akan semakin banyak perubahan yang terjadi, itu mendekati menit akhir. Injury time ini sangat menentukan di pilkada. Jadi kita masih berproses di situ. Tetapi kita yakin bahwa masyarakat Jakarta dengan level kritisisme sekelas Provinsi Jakarta, ini kayaknya kok aneh kalau itu menjadi kota kosong. Saya rasa itu akan sangat menjadi tragedi ya di pemilu kali ini kalau itu sampai melawan kota kosong. Jadi kami berkomitmen untuk menyiapkan nama-nama. Dengan Pak Anies, nama Pak Anies masuk di dalam usulan dari kawan-kawan DPD kepada kami. Jadi nama beliau kita pertimbangkan betul menjadi mitra diskusi, mitra ngobrol teman-teman yang mendukung Pak Anies ini telah berjalan. Jadi relaksasi politik itu memang terjadi di pilkada. Logikanya tentu berbeda dengan pilpres. Faktanya di berbagai kabupaten kota hari ini yang kami sudah mengeluarkan surat rekomendasi, kami juga menjalin kerjasama politik yang baik kok dengan semuanya, termasuk partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju. Termasuk dapat tawaran nggak PDIP untuk gabung ke Kim Plus? Yang untuk di mana? Di Jakarta? Iya. Ya tentunya di semua daerah kita PDKT itu ada, PDKT semuanya pasti berjalan. Apa sih yang ditawarkan kalau PDKT kan ada penawarannya, ada janjinya, apa itu yang ditawarkan oleh Kim Plus? Semua kalau bicara pilkada pasti bicara tentang kemenangan pemilu, tetapi kita hari ini juga punya kepentingan dan tanggung jawab konstitusional untuk mencalonkan nama-nama yang kami rasa bertanggung jawab, termasuk dari kader kami sendiri. Kami masih mendapat kursi yang cukup signifikan di Jakarta, sehingga tentu itu membekas di memori masyarakat Jakarta. Oleh karena itu kami juga sebagai partai yang berasas kaderisasi, ada tanggung jawab untuk mengajukan nama dari internal kami juga. Saya rasa itu. Pokoknya PDIP merasa nggak lah, kemudian akan mengajukan kompetisi yang baik lah. Nggak ada siapapun kandidat itu maju lawan kota kosong. Insya Allah kita akan punya calon sendiri. Berbeda dengan calon yang hari ini sudah didukung oleh teman-teman Kim Plus. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, Bang Riza, dari Gerindra ini gimana? Tanda kutip ada Gerindra, ada Golkar yang jadi partai besar, motor dari Kim Plus nih kan. Plusnya itu Bang Dasko bilang 1-2 hari lagi akan diumumkan. Dan benar nggak Kim Plus dibikin supaya memang arahnya ke kota kosong ini untuk Jakarta? Menang mudah lah buat RK. Iya, enggak. Tentu yang namanya berjuang itu nggak ada yang mudah. Ya, kalau lawan kota kosong mudah lah ya. Atau jangan-jangan kota kosongnya bisa menang. Tanda kutip kalau disampaikan oleh Ahok tadi kan lawan kota kosong tuh ngeri. Kita belum sampai bicara kota kosong ya. Jadi Kim itu tentu ingin menghadirkan calon-calon yang terbaik dari partai-partai yang ada di Kim. Tapi kan prakteknya karena kita ingin menang, ya selain ada calon dari internal, bisa saja calon dari partai-partai di luar Kim. Itu terkait dengan pasangan yang diusung. Kedua, terkait koalisi juga demikian. Selain partai-partai yang ada di Kim, kami juga selalu mengajak partai-partai di luar Kim. Itu terjadi tidak hanya bagi partai Gerindra, Golkar, dan lain-lain. Semua partai termasuk di luar Kim juga melakukan hal sama. Di seluruh daerah dari 545 pilkada itu biasa. Dengan PDIP juga banyak kita berkoalisi. Ya. Begitu juga di Jakarta. Di Jakarta karena dianggap strategis, ini menjadi pemikiran yang panjang dan kita ingin menang. Alhamdulillah, di beberapa provinsi termasuk di Jakarta bisa solid. Tidak semua Kim itu satu nama, ya kan? Di beberapa daerah di dapil saya saja. Di Banten belum di Banten putus nih. Dengan Golkar, Gerindra justru berkompetisi. Itu sehat saja, nggak usah jadi masalah kan. Jadi nggak pernah juga kita maksakan harus Kim. Kebetulan di beberapa daerah termasuk Jakarta kita kompak dan solid satu nama. Tapi kenapa Kimnya mesti plus, Bang? Apa nggak pede kalau Kim doang gitu tanpa plus gitu bisa melenggang dengan mudah di Jakarta? Tadi kan
Bang Doli kan sudah menjelaskan, Bung Doli, bahwa biasa kami itu bukan cuma di DKI tapi di semua partai juga mengajak partai lain ya. Masalahnya kan tinggal kembali ke partai tersebut, merasa nyaman nggak, oke nggak dengan tawaran kami. Ya. Partai lain punya hak, punya konstitusi internal, punya kedaulatan masing-masing. Kalau merasa nyaman dan mantap, itu hak mereka. Kita juga dengan senang hati menerima berapapun partai yang ada di luar KIM, kalau ingin bergabung, ya alhamdulillah. Karena setiap keputusan partai masing-masing selain mereka berdaulat, keputusan diambil itu penuh konsekuensi, ada nilai positif negatif setiap bergabung dalam pilkada. Ya. Kami juga demikian ketika mengusung partai kader internal, ada positifnya, ada negatifnya. Begitu juga kita mengusung kader lain juga demikian. Tapi yang pasti kami di KIM ini selalu ingin tidak hanya menang, tapi menghadirkan calon-calon terbaik ya. Karena ke depan agar proses pembangunan berjalan baik. Menurut kami di KIM, calon yang terbaik untuk Jakarta adalah Kang Ridwan Kamil. Gitu. Udah ngebahas soal wakilnya juga belum? Ya tentu banyak nama yang muncul. Saya kira ini mulai hari ini, mulai kemarin-kemarin silakan semua partai mengusulkan nama-nama, itu hak. Tidak hanya dari internal KIM, tapi di luar KIM juga kalau bergabung, kita beri kesempatan dan hak untuk mengusulkan nama. PDIP pokoknya gabung, boleh silakan dong. Semua partai biasanya kalau ingin bergabung mengusulkan nama. PDIP bergabung mengusulkan nama, PKS bergabung mengusulkan nama. Tidak hanya Demokrat, PAN, apalagi semua partai. Boleh PSI, bahkan yang non parlemen juga boleh. Ini hak. Bahkan di luar partai juga boleh kalau masyarakat mengusulkan nama siapapun sebagai wakil Kang Emil, itu hak. Jadi saya kira itulah demokrasi kita. Jadi semua partai sekalipun dia berdaulat punya hak, ya kita juga beri kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan. 1-2 hari lagi akan diumumkan, sebenarnya berarti udah mengerucut kan? Namanya tinggal diumumkan lagi atau masih ada yang kurang dengan 1-2 partai akan jadi plusnya Kim? Ya 1-2 nama disampaikan Bang Dasko tadi kan adalah partai-partai yang ingin bergabung di luar KIM. Ya kita tunggu nanti Bang Dasko akan menyampaikan itu. Kewenangannya biar di DPP lah, bukan DKI. Bukan DKI. Oke, kita lanjutkan Mbak Wiwi. Seperti yang kita duga ya, bahwa kemudian partai mengatakan ya sah-sah saja, itu biasa dalam lobby partai politik. Tapi bagaimana dengan kualitas demokrasi? Apa iya di Jakarta nggak bisa memberikan persaingan yang sengit namun sehat? Kita lanjutkan usai jeda pemirsa. Jawaban dari Mbak Wiwi tetap bersama kami. Jakarta kita tunggu, kan selama ini ada Pak Anies ya, terus ada juga ini yang terbaru Pak Ridwan Kamil. Kalau saya pribadi disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Ya pemirsa, sebelum kami lanjutkan, kami hadirkan hasil dari polling netizen dari aplikasi X dan juga Instagram. Menurut Anda apakah Ridwan Kamil akan menjadi calon gubernur Jakarta 2024? Baik, netizen dari aplikasi X mengatakan tidak, itu 72%, sementara netizen di Instagram mengatakan ya, 69%. Jadi belum ada mungkin pandangan yang bulat nih rekan-rekan netizen ini untuk melihat apakah Ridwan Kamil akan maju ke Jakarta. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, menurut Anda jika Ridwan Kamil menjadi Cagup Jakarta 2024, apakah akan mendapat dukungan besar dari berbagai parpol? Ya, kebalikan yang mengatakannya kebanyakan 79% adalah netizen di Instagram dan 67% mengatakan tidak adalah netizen di aplikasi X. Oke. Baik. Nah, ini justru satu suaranya adalah ketika sebaiknya Ridwan Kamil jadi Cagup Jawa Barat aja. Kompak netizen dari X dan juga Instagram menjawab Jawa Barat. Angkanya pun cukup tinggi, sekitar 69-70%. Mereka kompak menjawab Ridwan Kamil sebaiknya di Jawa Barat saja. Oke. Baik, kami akan lanjutkan diskusi ini. Mbak Wi, bagaimana Anda melihat? Ada juga beberapa spekulasi bahwa RK ini dimajukan untuk mendampingi atau berdampingan berpasangan dengan Kaisang yang masih belum menentukan akan maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Tengah. Iya, Kim akan meyakini dengan koalisi besar sebetulnya. Cuman istilah aja plus-plus gitu ya. Tapi besar. Besar itu untuk meyakinkan bahwa pasti menang. Padahal kan calon dulu. Dalam studi empirik menunjukkan pilkada itu yang bisa
menentukan menang tidaknya bukan partai besar atau partai kecil, tapi sosok calon tadi itu. Saya juga agak merasa aneh gitu. Biasanya kalau partai-partai itu percaya pada hasil survei, dan hasil survei yang tinggi itu maka dikejar-kejar calon itu. Kali ini Anies tinggi tapi nggak dikejar-kejar. Tapi kenapa itu Mbak Wiwi? Ada apa? Malah mau kalau mungkin tidak ikut kan gitu. Kompetisi itu menurut saya karena ini sistemnya demokrasi, berikan peluang dulu. Maka partai-partai tadi itu yang sudah diberikan payung hukum kuat ya oleh konstitusi tadi punya tanggung jawab moral. Bagaimana supaya kompetisi kontestasi itu jalan oke. Toh belum tentu Anies menang, kasih aja kesempatan gitu loh. Kenapa dijegal jadi gitu? Calon lain juga gitu ya. Dari PDI Perjuangan nanti mudah-mudahan selain Pak Ahok masih banyak kan gitu ya. Calonnya silakan keluarkan. Katanya akan mengajukan kader sendiri, kita tunggu nih namanya ya kan, siapa yang akan kira-kira maju dari PDIP gitu. Jadi jangan diborong lah. Kalau diborong itu nanti akan menjadi presiden buruk. Meskipun parpolnya mau loh. Kalau Bang Doli dan Bang Riza tadi kita mengatakan kan nggak tahu yang di depan panggung, di belakang panggung itu mengapa mereka jadi mau. Padahal sudah ada deklarasi gitu ya. Sejak awal PKB Anies, Nasdem Anies gitu kan, lalu diikuti PKS Anies gitu. Tapi kok gini gitu kelihatannya masuk angin gitu kan. Nah, ini yang arahnya itu menurut saya tidak memberikan satu pembelajaran kepada masyarakat luas, komitmen konsistensi dari partai. Kita tahu mungkin ada kerumitan tersendiri, tapi berikanlah gitu ya pembelajaran itu yang positif gitu, supaya kita itu mau take off 2045 itu betul-betul take off, bukan lalu kita mundur, kita setback. Kalau seperti ini setback, apalagi ini Jakarta, diberikan satu contoh yang tidak positif gitu ya dalam kualitas demokrasi kita nanti. Bang Doli, lalu kemudian sempat Golkar mengajukan Yusuf Hamka untuk menjadi pendampingnya Kaesang. Kalau kemudian situasinya kayak gini, tetapkah kemudian Ridwan Kamil ini akan didorong untuk berdampingan atau berpasangan dengan Kaesang, Bang Doli? Dari Golkar sendiri? Kita belum bisa memastikan ya, apalagi menyebutkan satu nama gitu nanti untuk yang menjadi calon wakil gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil. Seperti yang saya katakan tadi, itu sangat tergantung dari proses kesepakatan yang diambil oleh partai koalisi pengusung nanti yang sekarang dalam proses komunikasi gitu. Nah, jadi saya belum bisa menyebutkan memastikan nama. Siapa. Tapi kan tadi kan saya katakan ya, nama-nama yang sama ini beredar yang dari Koalisi Indonesia Maju ya, termasuk Pak Kaesang, saya kira nanti juga akan pasti menjadi bagian yang dibicarakan ya gitu. Nah, tapi begini, saya mau menjelaskan sedikit lagi soal tadi ya, fenomena kota kosong gitu atau jadi sebenarnya juga ini banyak terjadi. Saya pun mengalami ya. Ya misalnya dengan teman-teman PDIP ya, di Bali misalnya, di Jawa Tengah yang memang suara mereka cukup signifikan gitu ya. Mereka juga lobby kita kok untuk minta gak ada lawannya gitu. Dan buat kita biasa-biasa aja gitu. Fakta. Tapi kan kita diberi kebebasan juga mau ikut apa enggak gitu. Ya, mereka menawarkan kepada kita, boleh nggak kita sama-sama di sini mengusung cuma satu pasang calon. Dan mereka nggak maksa-maksa juga gitu. Dan kita juga merasa bahwa kalaupun kita pada akhirnya memutuskan mendukung pasangan calon itu bukan karena ada paksaan, karena ada tekanan intimidasi. Ya karena kita berhitung saja. Ya. Kalkulasi politik aja gitu ya, Bang Doli ya. Kenapa? Kalkulasi politik saja. Iya, kasih politik aja ya. Kemudian kita menghadapi realitas yang memang tidak memungkinkan kader kita untuk maju misalnya. Nah, kembali sebaliknya, saya di Jakarta atau kami Golkar bersama teman-teman Kim itu nggak punya pretensi untuk misalnya mau mengarahkan kepada siapa namanya arahnya mau calon tunggal dan segala macam. Kami berupaya, sekarang kami punya calon namanya Ridwan Kamil. Dan kami menanyakan, ayo dong dukung, kalau memang mau dukung, alhamdulillah, ya kan? Itu aja. Oke, baik. PDIP, itu kira-kira nih kalau kemudian ada, masih per hari ini ya kita bahas, ada nama Anies, ada Ridwan Kamil. PDIP kalkulasinya akan seperti apa? Mengajukan cagup atau kemudian menawarkan kadernya untuk dua nama
Cagup ini? Skenario apapun bisa. Cagup kita juga punya kader yang mumpuni. Kami pernah punya pengalaman diberi kesempatan memimpin Jakarta, cagup dan cawagup dari kader kami. Artinya secara gen kolektif, DNA-nya itu kami punya pengalaman rekam jejak itu. Sehingga untuk mengajukan baik di nama calon gubernur maupun calon wakil gubernur, kami siap dengan skema-skema tersebut. Apalagi Jakarta ini kan etalase, artinya kepemimpinan nasional, politik nasional, ekonomi nasional, sentralnya ini di Jakarta. Bukan kelas masalah kabupaten kota yang lain-lain gitu, yang kemudian bukan menjadi etalase. Ini Jakarta loh, artinya harusnya demokrasinya paling hidup di sini. Tapi lawan Kim Plus ini berat loh, Ya untuk pasti, PDIP, apapun lawan PKS, siapapun Nasdem. itu, dalam pilkada pasti berat, tidak ada yang mudah. Karena apapun kita merasa bahwa yang penting itu bukan orangnya siapa satu, tetapi gagasannya dulu apa. Dia dibutuhkan oleh rakyat nggak? Dia diminati nggak? Dia diminta nggak oleh masyarakat untuk maju ke sana? Dia dianggap cocok nggak maju dan memimpin daerah itu untuk menjawab tantangan 5 tahun ke depan? Itu dulu, baru namanya kita cocokkan, lalu tiketnya kita kumpulkan itu, Mbak Afi. Itu strategi dari PDIP. Terakhir, Kak Pipin, menjawab Kim Plus ke depan, kompetisi, mungkin godaan lobby-lobby, termasuk apa probabilitas akan bertemu dengan kota kosong, kan semua akan membicarakan dan mengkhawatirkan itu. Kami di PKS itu punya mekanisme pengambilan keputusan yang cukup established yang disebut dengan musyawarah. Pimpinan PKS di badan pekerja musyawarah untuk menentukan siapa yang akan diusung. Dan bahannya adalah masukan dari berbagai kalangan. Kami tentu akan dengarkan bagaimana kader struktur PKS, juga para tokoh, alim ulama, ya, para habaib, juga berbagai profesi masyarakat, untuk kita ketahui kira-kira mereka ingin PKS mengusung siapa. Dan kalau misalnya tentu kita akan sampaikan juga kepada mereka bahwa misalnya calon yang kita usung tidak bisa, maka perlu ada alternatif lain, karena PKS tidak punya kemewahan untuk mendukung secara satu partai penuh untuk maju di pilkada, maka perlu ada alternatif. Nah, apa panduannya adalah maslahat dan madaratnya. Kira-kira maslahat untuk masyarakat Jakarta atau masyarakat di daerah-daerah yang lain, siapa yang akan kita calonkan. Nah, disitulah yang akan menjadi pertimbangan, dan kami tentu juga ya membiasakan diri tadi syuro ini, apa, kami meyakini kalau keputusan syuro itu ada memberikan keberkahan. Ketika diputuskan tidak oleh preferensi satu orang, tetapi memang ini adalah kumpulan dari berbagai pemikiran. Baik. Terakhir Bang Riza, ke depan gitu, melihat kompetisi Jakarta mewakili Gerindra gitu, jaminan bahwa Kim nggak akan memberikan kompetisi yang sehat, dan kemungkinan kalau ada kotak kosong bukan gara-gara Kim nih, plus lagi. Ya tadi disampaikan oleh Bung Doli bahwa setiap partai punya hak, punya kedaulatan. Tentu kami ya, selain ingin solid di Kim, kami terus mengajak sebanyak mungkin partai di luar Kim. Itu terjadi di seluruh pilkada. Tapi kalau diajak semua ya kotak kosong lah, Bang. Ya Bisa kalau jadi. soal kota kosong, apakah pasangannya 1, 2, 3, itu kembali kepada partai masing-masing. Setiap partai punya hak, termasuk PDIP, PKS, ada PKB yang di luar, ada Nasdem. Semua punya hak, ada Perindo juga ada di Jakarta. Jadi saya kira itu biasalah dalam pilkada kita ini, dalam berapa tahun ini. Demokrasinya memang demikian, diatur oleh undang-undang. Ada calon yang diusung oleh partai politik, ada calon yang diusung oleh independen, calon independen. Kemudian nanti semuanya kita kembalikan kepada rakyat untuk memilih, dan juga kepada parpol untuk mengusung pasangan calon. Jadi sekali lagi itulah demokrasi kita hari ini. Ke depan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya tentu terus akan diperbaiki. Kita lihat seperti apa siapa yang akan maju untuk berebut Jakarta 1. Akankah fenomena kotak kosong terjadi di Jakarta? Kami tutup panggung demokrasi pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas narasumber untuk diskusi kita, dan pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita jumpa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.